Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Furi Elvira dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, musibah tabrakan kereta api yang terjadi di petak Jalan Haur Pugur Cicalengka, Kabupaten Bandung yang menewaskan 4 orang petugas terjadi antara kereta api Turangga dengan komuter lain Bandung. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik pasca kejadian tabrakan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung di petak Jalan Haur Pugur Cicalengka, Bandung. Dalam keterangan persnya, manajer Humas Daob 2 Bandung, Ayep Hanapi, menyebutkan bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 6:03 waktu Indonesia Barat. Terlihat di dalam video tersebut, tabrakan terjadi sangat keras sehingga ada gerbong yang sampai keluar jalur dan masuk ke area pesawahan. Para penumpang dari kedua kereta api pun histeris dan berhamburan keluar. Akibat insiden naas ini, hingga berita ini diturunkan, sekitar 4 orang dikabarkan meninggal dunia, yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan security. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat peristiwa kecelakaan kereta api tersebut. Upaya selanjutnya dari PT KAI adalah melakukan evakuasi 2 rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Bagi perjalanan kereta api lainnya yang akan melintas di wilayah Haur Pugur Cicalengka, PT KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain. Dari kantor redaksi Inspira TV melaporkan. Dari informasi yang berhasil dihimpun redaksi Inspira TV, PT KAI Persero mengklaim tidak ada korban jiwa yang menimpa penumpang pada peristiwa kecelakaan kereta api Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan komuter lain Bandung Raya yang terjadi pada Jumat pagi. Dari informasi yang berhasil dihimpun redaksi Inspira TV, PT KAI Persero mengklaim tidak ada korban jiwa yang menimpa penumpang pada peristiwa kecelakaan kereta api Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan komuter lain Bandung Raya pada Jumat pagi. Dari total penumpang kereta api Turangga sebanyak 287 orang dan kereta api komuter lain sebanyak 191 penumpang, ada sekitar 22 penumpang mengalami luka ringan dan telah dilakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Penumpang yang mengalami luka-luka ringan antara lain 18 orang dibawa ke RSUD Cicalengka, 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Edelweiss, dan 2 orang lagi telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit AMC. EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiaji menyampaikan duka cita atas peristiwa tersebut dan pihaknya mengapresiasi jasa 4 petugas kereta api yang meninggal dunia pada peristiwa kecelakaan itu, yakni masinis, asisten masinis, pramugara, dan security. Lebih jauh disampaikan saat ini sebelum tim beserta pihak-pihak terkait seperti TNI Polri, Basarnas, DJKA Kemenhub, KNKT, dan lainnya sedang melakukan penanganan kecelakaan tersebut. Dari kantor redaksi Inspira TV melaporkan. Selanjutnya, dampak dari terjadinya kecelakaan kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya di petak stasiun Cicalengka Stasiun Haur Pugur Bandung menyebabkan keterlambatan dan penumpukan penumpang di stasiun Bandung. Pasca kecelakaan antara kereta api Turangga relasi Surabaya Gubeng Bandung dan komuter lain Bandung Raya di kilometer 181 700 petak jalan antara stasiun Haur Pugur Stasiun Cicalengka yang terjadi pada pukul 6:03 waktu Indonesia Barat pada Jumat 5 Desember, penumpukan penumpang mulai terjadi di stasiun Bandung. Para penumpang perjalanan lokal sudah menunggu selama 1,5 jam dari jadwal keberangkatan. Hal tersebut membuat para penumpang memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan menggunakan kereta api, bahkan tidak sedikit yang membatalkan perjalanan. Pihak PT KAI saat ini telah melakukan evakuasi kedua rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Salah satu penumpang mengaku baru mengetahui adanya informasi kecelakaan setelah ada petugas yang memberikan informasi kepada penumpang saat memasuki area stasiun kereta api. Selain itu juga penumpang hanya dapat melakukan perjalanan hingga stasiun Ranca Ekek.
Tahu dari jam berapa nih Pak ada kecelakaan itu Pak? Tadi masih jam 9. Iya, jam 9 makanya. Berarti Pak, Bapak nunggu berapa lama Pak? Ini saya nunggu jam tetap keberangkatan jam 11. Iya. Itu nunggu Bapak dari jam berapa tadi? 11. Setengah 11. Iya. Sampai saat ini pihak petugas PT KAI masih melakukan evakuasi kereta api Turangga di kawasan Cicalengka. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Berita beralih ke Kabupaten Karawang terkait korban banjir yang terjadi pada Rabu lalu. Banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memaksa warga untuk mengungsi. Namun hingga hari ini mereka yang bertahan di pengungsian harus rela mengkonsumsi air kotor untuk kebutuhan mencuci dan mandi. Warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat masih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka menempati pengungsian lantaran banjir yang menggenangi rumah warga masih tinggi. Banyak lokasi pengungsian yang mereka pilih diantaranya tenda darurat, rumah saudara, dan emperan toko. Ada pula yang memilih pelataran rumah yang tinggi untuk mengungsi. Tak sedikit warga yang tinggal di pengungsian terpaksa mengkonsumsi air kotor untuk mencuci dan mandi karena tidak tersedia air bersih. Bahkan warga mengaku belum mendapat bantuan sedikit pun dari pemerintah. Itu air banjir. Nggak takut gatal atau gimana? Ya habisnya bagaimana orang adanya itu. Kalau mandi? Air itu sama pagi. Emang belum ada bantuan air bersih atau gimana? Belum. Kalau makanan Bu? Makanan belum. Sama sekali belum? Seperti diketahui, banjir yang melanda di Desa Karangligar ini akibat meluapnya Sungai Cibeet serta Sungai Citarum yang menyebabkan roda perekonomian terganggu. Banjir telah merendam sebanyak 391 rumah dengan ketinggian 30 cm hingga 2 meter lebih, dan sebanyak 507 kepala keluarga terdampak di 2 dusun, yaitu Dusun Pangasinan dan Dusun Kampe. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan. Terkait kampanye pemilu 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengimbau KPUD Kabupaten Karawang untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK di zona terlarang yang menyalahi aturan. Sejumlah alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho berbagai ukuran milik pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon legislatif banyak terpasang di pusat titik keramaian, salah satunya di Jalan Ahmad Yani, Karawang, Jawa Barat ini. Spanduk dan baliho terpasang di sepanjang jalan hingga pertigaan jalan. Padahal lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai zona larangan untuk memasang alat peraga kampanye. Ini sesuai PKPU nomor 15 tahun 2023 dan surat keputusan KPU Karawang nomor 446 yang mengatur zonasi pemasangan alat peraga kampanye. Bahkan pemasangan alat peraga kampanye juga terpasang di depan kantor Bupati Karawang. Menyikapi hal ini, Bawaslu Karawang mengaku telah mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Karawang agar alat peraga kampanye yang melanggar segera ditertibkan. Bawaslu menyatakan, sesuai mekanisme penertiban APK merupakan kewenangan KPU dengan mengirimkan rekomendasi kepada Satpol PP. KPU menyatakan kewenangan penertiban APK merupakan ranah penuh Bawaslu dan Satpol PP. Pada prinsipnya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sudah merekomendasikan kepada KPU ada beberapa alat peraga yang di sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai dengan Bundaran RMK itu untuk ditertibkan. Ya karena kewenangannya kita hanya merekomendasikan kepada KPU. KPU yang menindaklanjuti dalam proses penertiban kepada Satpol PP. Kami sudah menyampaikan yang pertama surat ke partai politik yang bersangkutan seluruhnya supaya mengikuti aturan yang ada dan menertibkan sendiri peraga kampanyenya di titik-titik yang memang dilarang. Silang pendapat kewenangan penertiban APK termasuk tidak ada upaya penertiban yang dilakukan instansi yang berwenang membuat alat peraga kampanye yang bertebaran di zona larangan seolah menjadi pemandangan lumrah yang terjadi di Karawang. Selain mengganggu estetika kota, keberadaan ratusan baliho dan spanduk di lokasi larangan pemasangan APK jelas merupakan pelanggaran pemilu. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan.
Berita terakhir datang dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jabar Banten yang merilis capaian 2023, di mana LL Dikti Wilayah 4 berhasil melahirkan banyak prestasi, di antaranya meningkatnya program studi terakreditasi unggul. Berlokasi di kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 4 di kawasan Jalan PHH Mustafa, Kota Bandung, LL Dikti merefleksi beragam capaian yang telah dilakukan selama kurun waktu 2023. Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten mengungkapkan bahwa tahun 2023 merupakan tahun yang dilalui dengan banyak prestasi. Pada tahun 2023, semua lini yang ada berjalan dengan baik. Salah satunya adalah memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS di perguruan tinggi yang telah diganjar penghargaan Pekan untuk Sahabat Karakter dari Kemendikbudristek. 24 ini kita targetkan semua prodi terakreditasi. Kita akan lebih intensifkan untuk proses pembinaan perguruan tinggi. Kemudian di 2023 juga itu kita semua lini alhamdulillah berjalan. Satu hal yang kami tidak menduga dengan niat tulus kita memfasilitasi perguruan tinggi untuk segera membentuk Satgas PPKS. Dan itu ternyata kita diganjar sebagai salah satu LL Dikti inspiratif dalam proses fasilitasi pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi. Penghargaan lainnya, LL Dikti Wilayah 4 mendapatkan anugerah sebagai LL Dikti paling inspiratif dalam fasilitasi kampus Merdeka Mandiri. Di tahun 2024 ini, LL Dikti 4 akan mendorong dan melakukan inovasi online coaching klinik terkait kerjasama SPMI, penguatan studi tracer terhadap lulusan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.